Eh, saya akan membawakan materi patofisiologi dari demam atau pireksia. Oke, kita mulai ya. Jadi, demam itu didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh dari rata-rata suhu normalnya. Jadi, kita di sini memiliki tiga tempat untuk mengukur suhu tubuh. Ya, dan ada beberapa tempat lainnya, tapi yang biasanya digunakan adalah patokannya pada suhu aksila itu kalau dia lebih dari 37,2 derajat Celcius, kalau oral temperaturnya itu lebih dari 37,5, sedangkan di rektal itu lebih dari 38 derajat Celcius. Di mana demam ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh secara fisiologis. Ini merupakan sebuah gejala, bukan sebagai diagnosis. Nanti sebagai dokter, demam ini bukan sebagai diagnosisnya, tapi hanya sebagai gejalanya saja. Di mana demam ini terjadi akibat aktivasi stimuli dari pirogenik yang akan yang akan memberikan sinyal kepada hipotalamus, yaitu di bagian termoregulasinya itu untuk meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, secara anatomi ini kan otak ya. Jadi di sini kan ada bagian hipotalamus. Bagian hipotalamus anterior, khususnya itu di preoptic area ini, nah disitulah merupakan primary thermoregulatory center. Jadi bagian itu yang akan mengatur suhu tubuh secara full atau secara keseluruhan. Jadi nanti kalau misalnya terdapat perubahan suhu dalam blood temperatur, dalam temperatur darah, nah di sini akan terjadi regulasi secara fisiologis. Responnya itu adalah terjadi vasodilatasi, kemudian terjadi bisa menggigil, kemudian bisa juga terjadi berkeringat seperti itu. Jadi dia itu yang mengatur responnya itu di preoptic area of anterior hypothalamus. Nah, pada saat demam, jadi pirogenik itu akan menstimulasikan produksinya prostaglandin E2 oleh preoptic area sehingga nanti itu akan meningkatkan thermoregulatory set point sehingga terjadilah peningkatan suhu dari tubuh manusia tersebut. Kita mengukur suhu biasanya menggunakan termometer, di mana termo dalam bahasa Latin adalah panas, meter untuk mengukur. Jadi, ada beberapa jenis termometer yang kita ketahui ya. Jadi, eh, yang sering kita lihat ini ya digital termometer, ada infrared, kemudian ada yang ini adalah air raksa atau merkuri, kemudian ini adalah alkohol, kalau ini yang timpanik. Jadi ada juga termometer, rektal termometer dan oral termometer. Sebenarnya sama saja, cuman dia dikhususkan untuk di rektal saja dan ada yang di oral saja. Nah, berapa suhu tubuh normal kita? Itu ada 36,5 sampai 37,2. Kalau saya ingatnya 36,5 sampai 37,5. Jadi range normalnya itu 36,0 sampai 37,4. Jadi range-nya itu di antara ini. Jadi mepet-mepet ya. Jadi biar gampang ingatnya 36,5 sampai 37,5 masih disebut normal. Ya, beberapa suhu yang tidak normal adalah pada pasien-pasien yang suhunya kurang dari 35 derajat Celcius bisa dinyatakan sebagai hipotermia. Kemudian pada pasien yang suhunya lebih dari 41,1 derajat Celcius bisa dibilang hiperpireksia atau hipertermia. Lebih dari itu bisa disebut dengan malignan hipertermia. Oke. Kemudian secara fisiologis, kalau kita bandingkan pada pagi hari dibandingkan pada sore hari, suhu kita itu lebih tinggi pada sore hari dibandingkan pagi hari. Dan beberapa kondisi seperti pada perempuan ya, pada masa ovulasi, kemudian pada kehamilan trimester pertama, biasanya suhunya lebih tinggi dibanding suhu normalnya. Dan kalau kita mau mengukur nanti pasien dengan demam, itu biasanya kan kita melakukan pengukuran di aksila ya, di ketiak atau di timpani membran. Nah, ini dia itu kurang akurat jika dibandingkan dengan pengukuran di rektum maupun di oral cavity karena itu merupakan core temperatur. Jadi, temperatur inti tubuh itu bisa diukur melalui rektum dan oral cavity. Ya, jadi kalau kita lihat hubungannya adalah rektal temperatur itu 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan oral. Oral lebih tinggi dibandingkan aksila. Ya, jadi
Fever ini atau demam ini merupakan fisiologis normal ya, fenomena fisiologis normal yang teregulasi di sistem saraf pusat. Jadi di sini akan dipengaruhi oleh yang pertama ada namanya eksogen pirogen. Jadi pirogen eksogen ini itu biasanya itu adalah distimuli oleh bakteri ya. Jadi dari luar bakteri, baik itu produknya bakteri, toksinnya bakteri maupun volume mikroorganismenya itu sendiri atau virus. Virus dia kan benda mati, dia memiliki protein coat berupa lipoprotein, kemudian juga berupa hemaglutinin itu bisa menjadi eksogen pirogen sebagai pemicu terjadinya demam atau fungi atau parasit. Nah, selain itu ada juga namanya endogen pirogen. Dari luar eksogen pirogen, ada juga endogen pirogen di mana ini merupakan produksi sitokin inflamasi yang mendukung terjadinya panas. Yang pertama adalah interleukin 1. Interleukin 1 yang termasuk juga interleukin 1 eh, kemudian interleukin 1 beta. Jadi itu sama-sama menyebabkan demam. Interleukin 1 ini diproduksi oleh sel monosit atau makrofag dan juga sel epitel. Kemudian ada tumor necrosing factor. Tumor necrosing factor ini ada TNF alpha dan juga TNF beta. Kalau TNF ini diproduksi oleh makrofag, sel limfoid, mast cell dan juga sel endotel. Ya, biasanya. Kalau ini interferon. Interferonnya ada alpha dan interferon gamma. Kalau interferon biasanya dihasilkan oleh limfosit, natural killer cell atau NK cell dan fibroblast. Kemudian ada yang interleukin 6. Interleukin 6 ini diproduksi oleh sel mononuklear, fibroblast, endotel cell. Ya. Nah, ini dia sel-selnya yang memproduksi dari sitokin itu tersebut ya. Ini akan keluar kalau ada infeksi maupun ada tissue injury. Jadi ini akan keluar kalau ada sesuatu. Jadi kalau sudah ada demam, pasti itu sudah ada dalam keadaan kita itu meradang, sel-sel kita juga meradang. Namun ada beberapa faktor-faktor yang secara tidak langsung bisa menyebabkan demam, yaitu ada granulosit makrofag colony stimulating factor GMCSF, ada juga interleukin 2. Nanti ini bisa dibahas di jurnal, saya nanti kirimkan jurnal sebagai materi ya. Kemudian ada faktor endogen pirogen yang dimana nanti dia akan menghasilkan prostaglandin sehingga dapat meningkatkan set point termoregulasi dari hipotalamus seperti yang tadi saya sampaikan ya, menghasilkan prostaglandin yang menyebabkan jadinya hipotalamusnya itu mengaturnya harus meningkatkan suhu tubuh. Nah, ini dia interaksinya antara pirogen dengan otak. Nah, dalam endogen endogen pirogennya itu sendiri, jadi dia akan berinteraksi dengan otak. Secara indirect, nah tadi kan ada ya yang bisa mendukung panas, yang bisa memicu panas itu ada interleukin 1. Jadi ini interleukin 1 itu akan menstimulasikan ke nervus vagus. Interleukin 1 menstimulasi nervus vagus, kemudian mentransmisikan sinyal ke otak. Nah, di situ dia akan menginduksi keluarnya PGE atau prostaglandin, sehingga terjadilah peningkatan dari set point termoregulasi dari hipotalamus secara indirect. Secara directnya adalah endogenous pirogen ini akan berinteraksi dengan bagian otak yang dimana sawar darah otaknya itu sudah rusak atau sudah incomplete karena sudah ada gangguan. Nah, sehingga nanti itu akan mengaktifasi transport ke organum vasculosum dari lamina terminalis yang sebagai sensor for EP-nya ini. Jadi dia bisa secara tidak langsung melalui sitokin atau bisa secara langsung dia menuju ke blood-brain barrier yang sudah tidak utuh atau yang sudah impermeable, sudah tidak rapat seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa hipotalamus itu dia meregulasi semua kontrol dari temperatur yang ada dalam tubuh kita, di mana dia memiliki heat sensitive neuron, cold sensitive neuron. Jadi kalau panas dia punya neuron yang sensitif, kalau dingin juga dia punya neuron yang sensitif. Jadi dia akan mengatur, mengatur apa? Mengatur tubuh kita.
baik itu dari heat conservationnya maupun heat productionnya. Misalnya kalau suhunya mau tinggi, dia akan buat kita menggigil. Kalau kita mau naikin suhu, kemudian membuat juga vasokonstriksi dari pembuluh darah kita. Kemudian juga meningkatkan metabolic rate-nya juga bisa karena suhu kita akan meningkat, akan tinggi, akan panas. Dia akan meningkatkan juga semuanya. Nah, di awal kita demam, tentu saja pasti kan akan, kalau mungkin kalian ada sempat demam seperti itu, rasanya pasti ada meriang-meriang. Nah, meriang-meriang, kemudian setelah itu habis meriang biasanya itu menggigil. Nah, itu udah mulai tanda-tanda demam, suhu tubuh akan naik. Nah, biasanya ini karena set point dari hipotalamus itu diberikan sinyal ada suhu baru yang masuk. Artinya suhu tubuhnya itu lebih tinggi daripada suhu normal biasanya, sehingga nanti langsung dia shifting membuat kita merasa kedinginan karena darahnya dibawa ke organ yang lebih vital, kemudian juga otot akan bekerja eh, untuk memanaskan tubuh kita sehingga dia akan menggigil seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang menjadi acuannya adalah harus terjadi balance antara heat production dan heat loss. Produksi panas dan juga kehilangan panas. Jadi dia harus balance. Jadi tubuh itu memiliki regulasi sebalance itu. Kalau misalnya nanti heat productionnya itu tinggi, nanti heat lossnya akan di heat loss. Jadi nanti kalau misalnya produksi panasnya tinggi, biasanya heat lossnya itu akan diturunkan sama dia. Itu bisa menyebabkan demam jadinya. Nah, kalau sudah misalnya sudah tidak demam, nanti heat loss-nya akan tinggi, heat production-nya akan turun seperti itu. Ya. Nah, jadi ini dia. Pertama ada infeksi, ada toksin, dan juga ada mediator inflamasi. Jadi endogen maupun eksogen ini akan mengaktifasi sel-sel untuk menghasilkan sitokin. Kan seperti itu ya, ada sitokin, sitokin keluar, kemudian dia ke sirkulasi kan. Dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus endotelium, baik juga dari toksin dari bakteri-bakteri juga langsung dia ke hipotalamus endotelium yang menghasilkan sinyal untuk menghasilkan prostaglandin E2. Masuk ke siklik AMP, kemudian terjadilah peningkatan termoregulatory set point. Nah, di mana di sini tubuh akan mengatur heat conservation dan heat production-nya sehingga terjadi demam. Nah, jadi tadi kan sudah ada peningkatan dari hypothalamic set point. Nah, di sini akan terjadi neuronnya itu akan mengaktifasi vasomotor untuk membuat kita di bagian perifernya itu seperti di tangan, di kaki itu mengalami vasokonstriksi. Nah, sehingga nanti akan terjadi perubahan dari perifer, darahnya dari perifer menuju ke internal organ. Sehingga dalam di kulit kita itu akan terjadi heat loss. Di bagian perifer kita itu akan terjadi heat loss karena semua darahnya dibawa ke internal organ. Sehingga pasien ini merasa kedinginan dia, meriang-meriang seperti itu. Nah, kemudian setelah dia itu mengalami menggigil karena otot itu akan diberikan sinyal untuk memproduksi panas. Jadi dengan bergerak otot akan membuat panas tubuh. Nah, sehingga terjadilah menggigil pasiennya. Ya. Jadi kalau kita lihat set point temperatur itu kalau sudah mulai ada eksogen ataupun pirogen dari baik dari dalam maupun dari luar seperti itu, dia akan langsung meningkat dan dia langsung balance seperti ini. Ini namanya set point temperaturnya. Dia akan meningkat dan langsung steady seperti ini. Ya. Jadi pada saat mulai demam, set point temperaturnya kan seperti ini. Ini core temperatur itu temperatur tubuh kita ya. Jadi akan mulai terjadi tadi ada menggigil dan ada vasokonstriksi. Dah dia mulai meriang-meriang, pasiennya udah mulai meriang-meriang. Nah, di spike-nya ini, nah di sini biasanya tubuh itu akan mengatur. Jadi sudah ada set point temperaturnya sekian. Kalau di sini kan anggap 39,5 ya. Set temperaturnya 39,5. Nah, di sini nanti dia akan mengatur dari
set production dari heat productionnya, kemudian dari heat lossnya juga di sini akan di diatur oleh dia. Kemudian dalam beberapa hari mungkin panasnya bisa naik turun ya, sampai dia demamnya itu turun, benar-benar turun bisa karena konsentrasi dari pirogennya sudah mulai berkurang atau kita sudah berikan pasiennya ini antipiretik atau obat anti demam. Sehingga di sini mulai heat loss-nya mulai meningkat, kemudian heat production-nya mulai turun. Sehingga tubuh juga akan memberikan sinyal kita untuk vasodilatasi, pembuluh darahnya melebar, kemudian juga akan berkeringat untuk menurunkan suhunya. Seperti itu. Nah, biasanya kan kalau kita habis demam, biasanya udah mulai berkeringat, biasanya sudah lebih enakan, seperti itu ya. Nah, di sini ada stage dari demam ya. Jadi ada 3 stage, ada first sense, kemudian ada persistent febrile stage, ini seperti ini yang tadi itu, kemudian ada different sense stage. Nah, first sense stage ini ya, heat production-nya akan tinggi karena di sini dia masih ada bakteri. Misalnya gini, kita terinfeksi bakteri. Ada pirogen, eksogen pirogen. Nah, tubuh kan akan defense mechanismnya akan meningkatkan produksi panasnya. Jadi temperaturnya meningkat. Jadi di stop dulu. Pembuangan panasnya di stop dulu karena ini ada patogen loh. Ayo kita bunuh dulu patogennya, tingkatin dulu suhunya. Naiklah dia suhunya. Yang terjadi pasiennya gimana? Menggigil biasanya udah mulai menggigil. Biasanya pasien datang ke UGD dengan menggigil seperti itu. Kemudian atau enggak dia merasa meriang, atau enggak dia merasa mulai pucat-pucat, udah mulai merinding gitu, bulunya naik seperti itu. Kemudian juga ngerasa high metabolic rate-nya meningkat. Mungkin dia jadi lebih bisa juga nanti dia berdebar, bisa juga napasnya cepat. Jadi banyak. Jadi suhunya ditingkatkan semuanya akan naik, akan berpacu seperti itu ya. Jadi di sini sudah mulai naik suhu, kemudian dilanjutkan dengan persistent febrile stage. Ya. Nah, di sini tubuh itu sudah mengatur, oh ini suhunya ditingkatkan. Ayo kita seimbangkan heat production-nya dengan heat loss-nya. Jadi di sini tetap panas pasiennya, tapi kadang ada panas, ada diturunin lagi karena kan bakterinya udah diserang nih. Tapi kan masih ada bakteri yang masih hidup, ada bakteri yang masih ada bakteri yang sudah mati seperti itu. Jadi di sini dia sudah di pertengahan pertempuran seperti itu ya. Jadi di sini nanti dia masih terasa panas, pasiennya badannya masih terasa panas di sini. Kulitnya biasanya kering. Kemudian biasanya ada merah-merah. Ya, dan metabolic rate-nya biasanya masih tinggi, masih dia berdebar. Bisa juga dia napasnya cepat, biasanya dia napasnya lebih banyak gitu, lebih cepat gitu ya. Nah, di sini dia masih di persistent febrile stage. Di sini masih dalam proses dia. Tapi tubuh sudah menyeimbangkan suhunya. Biasanya nggak terlalu tinggi tinggi sekali seperti itu ya. Nah, kalau ini di fasenya divergent stage. Nah, ini biasanya core temperaturnya itu lebih jadi core temperaturnya lebih besar dibandingkan set pointnya. Di mana yang dimaksud di sini adalah heat loss-nya lebih tinggi dibandingkan core temperatur. Jadi dibandingkan set point, maaf. Jadi heat loss-nya ini akan lebih tinggi artinya gini. Jadi core temperaturnya misalnya kalau tadi kan 39,5 di situ. Tapi dia di sini heat loss-nya sudah ditingkatkan, artinya dia sudah produksi panasnya sudah dicukupkan, bakterinya sudah banyak yang mati di sini, produksi panasnya dicukupkan sehingga nanti penurunan panasnya itu lebih cepat dikeluarkan melalui keringat. Ya, kulitnya udah mulai anget-anget seperti itu ya, udah mulai nggak setinggi sebelum-sebelumnya kayak gitu ya, karena dia sudah tubuh itu sudah mengatur, oh udah nih bakterinya udah selesai nih, udah kita bunuh, yuk kita sekarang turunin suhunya lagi ke suhu normal seperti itu ya. Nah, jadi apa sih efek dari demam itu sendiri? Secara fisiologi, jadi penurunan dari heat loss itu dia akan menurunkan blood flow dari kulit. Nah, sehingga tadi kalau kita misalnya turunkan heat loss-nya, jadi vasokonstriksi dan akan mengakibatkan sensasi meriang atau kedinginan. Ya, kalau peningkatan heat production, artinya udah mulai mau meningkatkan suhu tubuh, dia akan menggigil.
menggigil membantu meningkatkan suhu tubuh karena itu tadi ada bakteri yang banyak kayak gitu ya. Bagaimana dengan metabolik? Jadi setiap peningkatan 1 derajat Celcius itu akan meningkatkan BMR sejumlah 10-13% dari biasanya. Ya. Kemudian terjadi degradasi dari glikogen sehingga gula darah akan meningkat. Terjadi glikolisis menyebabkan laktatnya meningkat. Nah, kemudian juga bisa terjadi peningkatan keton, penurunan berat badan, dan juga peningkatan konsumsi vitamin. Karena metaboliknya meningkat nih. Nah, jadi dia akan memberikan sinyal untuk meningkatkan lainnya dan juga menurunkan lainnya. Seperti itu. Makanya nggak jarang kalau biasanya pasien anak-anak demam, ya berat badannya turun. Karena apa? Dalam sistem sistemik dia akan terganggu juga. Yaitu dalam sistem saraf, pasiennya bisa sakit kepala, dan paling sering adalah halusinasi. Nah, biasanya kalau udah demamnya tinggi nih, demamnya 40, pasti ada yang ngigau seperti itu ya, halusinasi. Kalau saya ada pengalaman, dia berpikir, oh kakinya besar kayak gitu. Nah, itu wajar karena dia lagi ada gangguan. Tadi kan ada behavioral change seperti itu ya. Nah, itu jadi bisa halusinasi dia. Atau kalau dalam case yang lebih berat, delirium bahkan sampai pasiennya ya. Kemudian di kardiovaskular, dalam peningkatan 1 derajat Celcius suhu tubuh akan meningkatkan 10-18 beat per menit dari denyut nadi. Ya, kemudian tekanan darah juga akan berubah. Ya, kayak tadi ada vasokonstriksi kan pasti tekanan darahnya meningkat. Ada fase vasodilatasi kan tekanan darahnya mungkin bisa normal atau turun seperti itu ya. Bagaimana dengan pernafasan dalam respiratory system? Dalam peningkatan 1 derajat Celcius akan meningkatkan 4 beat per menit dari respiratory rate kita aja. Makanya kalau demam tuh biasanya napasnya cepet kayak gitu ya. Bagaimana dengan sistem pencernaan kita? Ya pasiennya pasti udah nggak nafsu makan, udah nggak nafsu makan, perutnya kembung dan bisa juga konstipasi. Ya. Nah ada beberapa hubungan di mana biasanya kalau secara fisiologis normalnya suhu tinggi menyebabkan nadi jadi cepet tadi ya. Napasnya jadi cepat. Tapi ada beberapa kondisi yang dimana itu tidak sesuai dan tidak sejalan. Namanya adalah relatif bradikardia. Nanti kalian akan temui ini. Atau Faget sign. Ya, dalam beberapa kasus, pasien-pasien mengapa penting jadinya kita mempelajari untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Jadi kita nanti saat di UGD kita tahu. Misalnya nih ada pasien datang dengan demam. Tapi kok dia perkiraan kalau tadi nadi kan itu 10 sampai 18 kan dalam peningkatan 1 derajat. Kita ambil 10. Misalnya nih, pasien datang dengan suhu 39 ya. Harusnya normal rate-nya dia datang itu, heart rate-nya itu kalau dia lagi demam sekian, kita bisa prediksi harusnya kan dia lebih dari 110 beat per menit, lebih dari normalnya. Normal kan denyut nadi 80 sampai 100. Dia harusnya lebih dari itu. Tapi kalau misalnya datangnya dia masih 90, masih masih 80. Nah, ini kan sudah tidak sesuai kan, tidak proporsional. Makanya relatif bradikardi itu bisa dibilang adalah heart rate yang peningkatannya tidak proporsional dengan peningkatan dari body temperature itu sendiri. Jadi demam tinggi, tapi kok dia heart rate-nya normal-normal aja atau bahkan di bawah dari normalnya dia atau dari batas yang harusnya perkiraan kita dia itu demam tuh sekian loh heart rate-nya kayak gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini terjadi, ya atau namanya relatif bradikardia seperti ini, bisa kita suspekkan seperti itu, biasanya mengindikasikan ke infeksi seperti ini. Biasanya pasiennya itu sering adalah dengan demam tifoid, ya dengan tipes seperti itu ya demam-demam tifoid. Dia biasanya pasiennya itu nadinya tuh ya rendah atau mungkin bradikardi bisa, tapi dia demamnya nih tinggi nih. Oh, curiga nih. Bisa dia kayaknya nih dia demam tifoid deh gitu bisa. Atau misalnya tipus atau leptospirosis, malaria atau legionellosis atau dengue dalam beberapa kasus. Ya, jadi dari sana vital sign kita udah bisa lihat nih pasiennya nih ke arah mana seperti itu ya.
Nah, di mana kita juga harus mempelajari tipe dari demam ya, dari pattern klinisnya itu bisa disebut ada yang namanya septic fever, ada remiten, ada intermittent, ada continuous dan ada relapsing. Ya, dari durasinya ada trivial, ada moderate dan ada serious fever. Kausatifnya banyak ya, jadi nanti bisa dilihat di sini dan ini merupakan penyebab-penyebab demam ya, kemungkinan demam ya. Nah, yang pertama adalah dari clinical patternnya ada namanya septic or hectic fever. Jadi ini biasanya kalau pasien-pasien yang sudah gejalanya berat sekali, seperti ini dia. Demamnya itu sendiri, ya. Jadi dia akan meningkat tajam, tajam sekali, naiknya tuh lebih dari 5 derajat pokoknya. Pokoknya nanti tiba-tiba dia demam dengan suhu 40 seperti itu kan. Nah, kemudian nanti turun dari demamnya itu sendiri, dia juga agak ekstrim. Misalnya nih 40, kok tiba-tiba suhunya jadi 35 gitu loh. Nah, jadi dia itu atau bisa lebih dari itu. Tiba-tiba langsung ngedown aja, ngedown sampai misalnya suhunya 34. Jadi dia itu adalah the highest and the lowest temperaturnya itu sangat jauh, bahkan dia lebih dari 5 derajat perbedaan selisihnya dari suhunya yang tertinggi dan suhunya yang terendah. Biasanya ini pasien-pasien yang berat seperti sepsis, ya sudah septikemia, sudah sepsis pasiennya, biasanya naik turun tubuhnya itu karena bakterinya terlalu overload, sehingga tubuh mungkin kewalahan, makanya ditingkatkan sekali suhunya sampai bakterinya mati, seperti itu. Kemudian mungkin tubuh juga terlalu panas, dia akan mengatur dengan beberapa gangguan lainnya, dia akan mengatur untuk menurunkan suhunya yang terlalu ekstrim di bawah dari suhu normalnya. Ya, kalau ini batas normal nih. Nah, kok dia di bawahnya ini suhunya? Jadinya kan udah kita bisa bilang, oh jaraknya nih udah lebih nih dari 5 derajat Celcius nih bisa jadi dia itu adalah septic or hectic fever. Kalau yang ini namanya septic, kalau yang sudah di bawah itu namanya hectic. Ya, suhunya udah di bawah. Ada namanya remiten. Kalau demam remiten ini biasanya fluktuasi demam spike-nya ini dia itu kurang dari 2 derajat Celcius naik turun biasanya. Nah, ini garis normalnya. Dia itu nggak pernah nih nyentuh garis normal. Pasien datang suhunya 39, 40, 38, 39, 40 nggak pernah tuh 37 tuh nggak pernah dalam fase demamnya dia tuh nggak pernah karena jadi dia ini fluktuasi demamnya ini dia pasti akan naik turun tapi dia nggak pernah demam jadi nanti ditanya pernah nggak bu suhunya turun ke normal gitu nggak pernah dok terus dia naik turun nah ini curiga deh dia mungkin mengarah ke bisa tipoid juga bisa ya step ladder namanya nanti ada brucellosis atau bisa gangguan dari endokardium atau dari jantungnya ada infeksi di jantung seperti itu ya. Nah, ada namanya intermittent. Kalau intermittent ini dia dapat menyentuh suhu normal. Misalnya gini, pasiennya ini dia demam hari ini, besoknya udah turun dia dok, sempat turun demamnya dok. Demam lagi dia dok hari ini, tapi misalnya nih hari ini dia tidak demam. Hari ini dia demam, tapi kemarin tidak demam, 2 hari lalu dia demam. Nah, kayak gitu intermittent ya. Jadi dia akan menyentuh baseline-nya, sempet dia ke suhu normalnya. Beda sama remiten. Kalau remiten tuh dia nggak pernah tuh nyentuh suhu normal. Kalau intermittent pernah dia suhu normalnya. Karena ini nanti dia akan berkaitan biasanya dengan malaria ya. Malaria, penyakit malaria. Contohnya ini ada namanya tertian fever. Jadi setiap 3 hari dia akan demam. Setiap 48 jam dia akan demam. Cycle-nya seperti itu. Misalnya hari pertama demam, hari kedua dia nggak demam. Artinya dia sudah menyentuh suhu normal. Hari ketiga dia demam lagi. Terus dia berulang kali seperti itu, curiga dah. Jangan-jangan pasien ini malaria. Biasanya malaria yang sering membuat pola demam seperti itu adalah Plasmodium vivax, ovalin, dan falciparum. Ya, kemudian ada namanya kuartan. Kalau kuartan dia 4 hari. Misalnya hari pertama demam, hari kedua, tiga dia udah nggak demam lagi, hari keempat dia demam lagi. Dan ini dia biasanya berulang, terus berulang. Kalau misalnya diagnosis malaria biasanya cukup lama ya. Oh, udah dalam 2 minggu nih kayak gini dia dok. Demam lagi, enggak lagi. Nah, curiga dah kita lakukan dah pengecekan hapusan darah tepi. Kalau biasanya yang quartan fever ini siklenya 72 jam dan ini biasanya diakibatkan oleh Plasmodium malariae.
Ya, beda sendiri dia. Malariae 4, ya 4, 4 hari sekali demam. Vivax dan Ovale falciparum dia 3 hari sekali. Ya. Nah, ada namanya continuous fever. Oh, ini dia konstan, terus dia demam-demam, terus demam-demam-demam. Dia tidak meningkat lebih dari 1 derajat, tapi dalam 24 jam. Jadi misalnya nih, 38,2, 38,7, segitu-segitu aja. Nggak mungkin dia sampai 40 kayak gitu. Tapi dia itu biasanya tidak menyentuh suhu normal. Biasanya konstan dia nih. Anteng dia demam terus ya 38 dok. Kemarin tadi sih 38,9 gitu. Nggak pernah dia lebih dari 1 derajat, curiga dah. Jangan-jangan pasiennya pneumonia, ditambah lagi misalnya ada rongki, misalnya seperti itu. Kalau urinary tract infection juga bisa jadi, karena kan suhunya dia akan terus naik-naik, tapi dia nggak akan lebih dari 1 derajat. Ini bisa jadi kecurigaan seperti itu. Atau misalnya infeksi di endokarditis, atau misalnya ada tipes juga, atau demam tifoid, seperti itu. Nah, dari durasinya kita bisa membagi menjadi 3. Ada trivial fever di mana durasinya 1 sampai 3 hari biasanya demamnya. Kalau misalnya kita curiga, misalnya boleh kita melakukan pemeriksaan. Misalnya kalau misalnya pada curiga dengue, bisa dilakukan pengecekan protein NS1. Kemudian kalau misalnya curiganya gangguan di sistem perkemihan, bisa cekkan urinalisis atau di hari ketiga biasanya bisa dicekkan eh, complete blood count ya, darah darah lengkap. Kalau ada namanya moderate fever, dia tuh durasi fevernya tuh 4 sampai 7 hari loh, lama ya. Jadi udah moderate seperti ini bisa kita lakukan microbiological examination seperti kultur ya bisa, atau serological test. Ya, kemudian kalau yang dia lebih dari 7 hari itu namanya serious fever. Ya, itu bisa kita lanjutkan dengan radiological, bisa biopsi, bisa tes imunological, atau enggak kita bisa lakukan cek EKG kalau memang mengarah ke sana. Ya. Dan bagaimana kondisi-kondisi pasien yang kita rawat inap? Ya, pasien yang demamnya lebih dari 5 sampai 7 hari tanpa tahu penyebab yang jelas. Jadi nggak tahu nih etiologinya apa gitu ya. Atau pasien-pasien biasanya yang suhunya lebih dari 41 derajat Celcius pasti rawat inap. Nanti diagnosisnya hiperpireksia, nanti bisa kita masukkan hiperpireksia, tapi nanti ditunjang diagnosisnya apa dengan pemeriksaan apa, seperti itu ya. Kemudian pasien-pasien dengan ada gejala perdarahan ya, misalnya kalau pasien dengan dengue biasanya nanti eh, ada mimisan seperti itu ya, ada kemudian gusinya berdarah seperti itu ya, atau nanti diuji turniketnya positif ya, ada aptekinya, kemudian ada dia muntah yang severe atau yang masih muntah terus nih dia nih, atau dia dengan demam dengan kejang. Nah, kalau sudah dengan kejang, dengan demam, biasanya rawat inap. Atau pasiennya dengan infeksi berat seperti pneumonia, datang demam, tadi continue continue fever nih kayaknya pola demamnya dia dengan suara grok-grok. Nah, itu biasanya pneumonia, rawat inap biasanya ya. Nah, kemudian treatmentnya apa? Jadi pasiennya itu, jadi urutannya kan kita lakukan anamnesis dulu ya pasiennya ya. Anamnesis dulu pasiennya, anamnesis. Tanyakan dulu dari kapan demamnya, bagaimana, sempat nggak demamnya sentuh suhu normalnya. Kemudian tanyakan dulu demamnya itu biasanya di pagi, siang, sore naiknya suhunya seperti itu. Bagaimana makan minumnya, bagaimana kondisinya dia masih aktif atau enggak, seperti itu ditanyakan dulu di anamnesis. Baru kita lakukan pengecekan vital sign. Kalau pasien datang dicek vital sign-nya kayak tadi, cek dulu tekanan darahnya, kemudian respiratory rate-nya, heart rate-nya, kemudian juga temperaturnya jangan lupa dicek. Baru kita general examination, ada nggak kecurigaan misalnya pasiennya ada ikterus seperti itu. Kan bisa juga curiga jangan-jangan leptospirosis, kemudian dengan demam ada ikterus leptospirosis biasanya. Kemudian cek juga bagian mukosanya, apakah mukosanya kering, kan bisa juga tadi ya ada imbalance elektrolit atau eh, kekurangan cairan sehingga bisa juga menyebabkan terjadinya demam,
terjadinya peningkatan suhu atau demam seperti itu ya. Jadi kita cek secara general baru kita sarankan untuk laboratory test ya kalau memang sudah sesuai misalnya nih di hari pertama demam tapi curiganya misalnya ke arah ke dengue dengan tes turniketnya positif dan ada gejala manifestasi perdarahan, misalnya seperti itu, bisa kita lakukan pemeriksaan lab NS1 pilihannya. Kalau misalnya dia dengan demam, dengan muntah-muntah, dengan diare cair, seperti itu, kemudian dia juga pasiennya itu keadaan umumnya toksik sekali. Nah, bisa kita nih curigai dengan typhoid fever. Typhoid fever bisa kita cek kanwidal atau Tubex bisa dicek atau cek aja gini darah lengkapnya aja cek seperti itu bisa kelihatan biasanya kalau misalnya nanti WBC-nya naik biasanya kan curiganya bakteri tapi kalau pada tipes biasanya WBC-nya turun ya malahan dia malah turun WBC-nya. Nah, kemudian itu kan bisa nanti dipelajari lebih dalam. Nah, kemudian setelah kita lakukan laboratory test bisa juga melakukan EKG tadi ya kalau misalnya dia curiganya ada gangguan di katup jantungnya, ada infeksi dan lain sebagainya, atau bisa kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lab lainnya menunjang. Nah, kemudian setelah itu pasien harus di treatment awal. Kalau misalnya pasien datang di UGD dengan suhu yang tinggi, misalnya dengan hiperpireksia, misalnya 40 atau 41 gitu suhunya. Yang dilakukan pertama apa? Physical cooling dulu pasiennya, dikompres dulu pasiennya, dikompres, kompres menggunakan air hangat ya di ketiak dan di selangkangan. Biasanya kalau pasien dewasa di ketiak aja boleh, atau bisa menggunakan cooling blankets ya. Kemudian baru kita mulai masukkan obat. Nah, obat juga ada beberapa yang boleh diberikan, ada yang tidak boleh diberikan. Eh, Biasanya obat demam itu adalah acetaminophen atau kita tahu dengan paracetamol. Dia itu kerjanya adalah menghambat siklooksigenase. Ya, di mana ya, tadi kan sudah ada ya, endogen sama eksogen pirogen itu dia akan memicu produksi dari PGE2 ini, kan prostaglandin E2-nya ini. Nah, di mana PGE2-nya ini akan mengekspresikan enzim siklooksigenase yang di mana nanti dia akan menyebabkan terjadinya demam. Nah, acetaminophen ini dia menghambat keluarnya dari enzim siklooksigenase sehingga jadi dihambat terjadi demam dan ini pemberian obat ini tidak boleh langsung diberikan ketika demam langsung diberikan sebaiknya tidak dulu. Jadi biasanya biasanya kalau memang pasiennya dia sudah sampai ada keluhan yang cukup berat misalnya dia sudah nggak bisa makan minum dan sangat terganggu dengan demamnya baru kita bisa berikan karena kan tadi demam itu kan ada defense mekanismenya kan. Nah, kemudian kalau misalnya nih pasiennya misalnya nggak biasa pakai paracetamol bisa juga dengan oral aspirin ya di mana nanti dia akan menghambat dari prostaglandin E2-nya ini yang bisa menurunkan demamnya ini. Tapi hati-hati dengan aspirin. Dia itu bisa mengganggu platelet dan juga mengganggu sistem pencernaan. Ya biasanya sih jarang sih digunakan. Atau kita bisa menggunakan steroid antiviretik seperti dexamethasone ya. Jadi dia itu akan menghambat sintesis dan sekresi dari endogen pirogen. Jadi sitokinnya dihambat, jadinya dia tidak memicu demam jadinya ya. Nah, hati-hati pada anak-anak ya. Pasien anak-anak diberikan obat penurun panasnya itu yang boleh adalah paracetamol atau ibuprofen saja. Tidak boleh menggunakan aspirin karena dia akan menyebabkan resiko terjadinya Reye syndrome. Pasiennya itu bisa terjadi gangguan hati, ya jadi gangguan hati dan juga gangguan dari otak. Nah, makanya tadi beberapa kasus yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan itu harus diperhatikan. Kalau anak-anak biasanya datang diberikan saja paracetamol atau ibuprofen. Tapi kalau orang dewasa biasanya aspirin masih bisa. Cuman biasanya paling sering memang apa-apa sih paracetamol ya pilihannya paracetamol kecuali kalau misalnya dia ada gangguan hati nih pasiennya ada gangguan hati. Paracetamol kan efek sampingnya itu gangguan hati. Jadi bisa nih kita kasih cek second choice-nya bisa oral aspirin atau dengan ditambah dengan dexamethasone seperti itu ya. Jadi kayak gitu sih pilihannya. Ya, sekian dari saya. Nanti materinya saya share ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan?
Cukup jelas atau bingung jadinya ya? Jelas dokter. Jelas ya. Oke. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 10.10 dokter. Jam 10.10. Maaf ya ini saya disorientasi waktu karena nggak lagi di Bali. Jadi waktunya lupa ini udah jam berapa gitu kalau di Bali ya. Mm-mm. Abis ini ada lecture lagi. Ada dokter pas patofisiologi nyeri dokter. Patofisiologi nyari. Oke. Oke. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh ya saya kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang mau nanya boleh. Nanti materi dan jurnal saya kirimkan ya, bisa dibaca kalau mau lebih mendalami karena sebenarnya walaupun kelihatannya oh demam nih simple, tapi ternyata tubuh kita itu sehebat itu loh mengatur suhu tubuh bisa naik, bisa turun seperti itu. Kalau misalnya udah mulai demam artinya kemungkinan ya pasti ada sesuatu yang menyebabkan demam. Contohnya tadi kan ada eksogen, pirogen. Jadi dari luar nih masalahnya nih artinya mungkin aja kita terinfeksi bakteri, virus, fungi, atau parasit. Nah, sehingga tubuh itu meningkatkan suhunya seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya kalian ada case, misalnya dirawat di IGD seperti itu kan nanti kan kalian akan koas, akan internship kan seperti itu ya. Nanti kalau ada pasien dengan demam, kalau misalnya di hari pertama seperti itu pasiennya datang, mungkin kalian boleh sarankan untuk dikompres seperti itu dulu ya. Jadi ikuti aja secara fisiologisnya dulu, dikompres aja dulu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya dia itu dengan ada gangguan-gangguan lainnya seperti sampai nggak bisa minum, sampai dia merasa benar-benar sakit kepala sekali dan lain sebagainya, baru kita mulai kasih obat antipiretik kan seperti itu. Kalau misalnya nanti dia pasiennya datang gitu, aduh udah mulai anget-anget nih badannya, udah langsung kita kasih obat. Jadi defense mekanismenya nggak dapet nih dari peningkatan suhu tubuh kayak gitu ya. Jadi tapi kalau beda halnya kalau misalnya pasien datang dengan kejang, dengan demam, biasanya pasien anak-anak, itu kalian harus tangani demamnya karena biasanya kejangnya itu terjadi akibat suhu tinggi yang membuat gangguan dari kelistrikan otaknya pasien sehingga jadinya terjadi kejang disertai dengan demam ya. Nah, kalau hal-hal kayak gitu mungkin nanti kalian akan dapet di klinis ya lebih lebih banyak. Cuman itu loh esensinya kita belajar terkait patofisiologi demam itu ke sana arahnya seperti itu ya. Jadi secara secara teori kita harus tahu nih di mana kerjanya. Kan tadi ada di preoptik dari anterior hipotalamus di sana loh kerjanya sistem pengaturan suhu seperti itu. Jadi memang dia itu kelihatannya simple, tapi sebenarnya dia lumayan agak kompleks. Cuman saya tidak jelaskan terlalu kompleks supaya nanti tidak bingung karena kalau misalnya kalian mau pelajari lebih dalam itu nanti di jurnal yang saya kirim cukup lumayan lengkap ya. Jadi nanti dia dijelasin interleukin 1 seperti apa kerjanya, kemudian interleukin 6 seperti apa kerjanya, sitokin-sitokin seperti itu seperti apa kerjanya, kemudian nanti juga dilihat dijelaskan di sana bagaimana otaknya bekerja, kemudian menghasilkan apa dan apa seperti itu. Nanti lebih jelas bisa dilihat di jurnal maupun di beberapa boleh di buku juga bisa, tapi biasanya sih saya pakai jurnal karena lebih gampang biasanya. Kalau misalnya kalian punya buku juga bisa ya. Kemudian mungkin kalau biasanya nanti ditanyakan itu biasanya pola dari demam itu sendiri ya, intermittent, remitten itu harus bisa dibedakan. Yang tadi kalau remitten kan dia nggak menyentuh suhu normal. Kalau intermittent, intermittent artinya dia akan menyentuh suhu normal. Jadi pasiennya tuh sempat dia normal suhunya, sempat dia di antara 36,5 sampai 37,2 atau 37,5 seperti itu. Kalau sempat menyentuh itu udah intermittent namanya. Kalau misalnya dia terus nih kayak step ladder nih terus dia naik 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 naik. Nah, biasanya nih remitten ini namanya nih karena dia nggak pernah nyentuh suhu normalnya. Tapi kalau misalnya dia naik suhunya tapi dia kurang dari 1 derajat, namanya continue. Kemudian kalau misalnya dia relapsing, tadi saya belum jelasin kalau relapsing itu dia biasanya ada namanya relapsing fever on 21 days. Jadi setiap 21 hari dia demam atau enggak dia
Pokoknya hitungannya seperti itu. Biasanya dia lebih mengarah ke gangguan biasanya seperti autoimun dan lain sebagainya ya. Biasanya itu jarang kayak gitu. Cuman yang paling sering itu ya itu yang intermittent, continue, kemudian yang septic dan hektik yang kayak gitu sih lebih sering biasanya. Nah, mungkin nanti dikasih kasus, kemudian nanti dinilai ke arah mana kira-kira pasiennya kan mungkin seperti itu ya case study-nya nanti gitu. Ya, ada yang tanyakan dulu atau sudah cukup? Riko Rik itu siapa? Saya dokter. Oh iya. eh Berarti ini nanti absensinya gimana? Ada yang angkat tangan ya? Alzo ya? Oh ya. Tunggu ya. Coba Alzo ya ada yang tanyakan? Eh, Baik, terima kasih dokter. Di sini Mm-mm. saya mau eh, sebelumnya perkenalkan saya Aldo Sulamihia dengan digit NIM terakhir 001. Di sini saya mau bertanya. Mm-mm. Pertanyaan saya di sini itu jika demam itu terjadi eh, karena peningkatan set point suhu di hipotalamus sendiri, Hipotalamus. Mm-mm. ya melalui mediasi prostaglandin E2 yang Mm-mm. dipicu oleh sitokin proinflamasi seperti tadi itu interleukin 1, Mm-mm. interleukin 6, dan tumor TNF. nekrosis faktor alfa itu sendiri tadi. Nah, Ya. mengapa pada kondisi infeksi berat seperti sepsis, sebagian pasien itu justru mengalami namanya itu hipotermia, bukan Mm-mm. demam? Dan apa implikasi fisiologisnya itu seperti fenomena tersebut terhadap regulasi hipotalamus serta prognosis pasien dari diagnosa tersebut? Ya. Terima kasih, dokter. Oke. Berarti yang di septikemia ya tadi pertanyaannya ya. Coba sih share lagi ya. Ya ini. Ya. Mhm. Ya. Ya. Jadi kan seperti tadi ya. Jadi setiap ada kalau sudah ada eksogen pirogens, artinya kalau septikemia itu kan biasanya karena sepsis karena biasanya karena bakteri misalnya seperti itu ya. Jadi ada sepsis, pasti suhunya dia naik dulu. Jadi tidak mungkin dia langsung jarang biasanya suhunya turun kecuali misalnya pasiennya sudah tidak sadarkan diri. Kalau sudah sepsis, pasti suhunya dia naik dulu, tinggi dulu. Jadi akan keluar seperti tadi. Jadi dia akan mengaktifkan PGE2, kemudian nanti dia akan memicu peningkatan set point dari hipotalamusnya itu, kemudian akan terjadi demam. Cuman karena pasiennya ini sepsis, biasanya dia itu disertai dengan gangguan-gangguan organ lainnya karena sudah saking masifnya terjadi infeksi bakteri sehingga dia sepsis. Artinya dia sudah memenuhi kriteria sepsis itu sendiri, sudah terjadi gangguan di organ, sehingga regulasi tubuh itu terganggu. Tidak beda dengan demam biasanya pada umumnya yang biasanya dia kembalinya ke suhu normal. Biasanya kalau sepsis, ini pasiennya pasti sudah kalau secara realita pasiennya ini pasti sudah benar-benar sudah dia itu sudah lemah sekali. Artinya suhunya tinggi sekali, tubuhnya itu mengalami banyak infeksi. Kemudian dia itu organnya itu tidak bisa menjangkau untuk dia menormalkan suhunya itu ke suhu normal. Jadi biasanya pasiennya akan jatuh ke hipotermia atau dia bahkan ke suhu yang sangat-sangat rendah seperti itu. Karena udah tubuhnya itu sudah tidak bisa mengatur seregulasi sefisiologisnya karena dalam keadaan berat seperti sepsis seperti itu artinya dia sudah ke arah-arah yang dimana prognosisnya biasanya atau pasiennya ini ke depannya biasanya agak sulit ditangani dengan tanpa obat-obatan. Jadi biasanya kalau sepsis itu pasiennya itu demamnya tuh ekstrim, dia tinggi-tinggi sekali. Ekstrimnya itu beda dari demam-demam lainnya itu. Karena tubuhnya itu sendiri sudah kewalahan mengatur. Jadi pertama terlalu banyak pirogen yang masuk, dia kan naik sekali tuh meningkat kali suhunya. Jadi datang suhunya udah 41 derajat, datang suhunya udah 42 derajat. Karena terlalu banyak
Artinya terlalu banyak bakteri loadnya di dalam darah, sehingga kan tubuh itu, eh banyak nih pirogennya nih, masif dia, nyerang dia, akhirnya kan keluar tuh sitokinnya semua keluar, damage lah semuanya. Yang rusak itu kan bukan hanya bakteri, tapi tubuh kita juga rusak nih, karena sistem pertahanan tubuh kita itu dia itu non selection, jadi dia itu pada imun sistem kita itu dia itu ada yang selektif, ada yang tidak selektif. Nah, contohnya saja nih, misalnya neutrofil. Dia itu tidak selektif, tapi misalnya nih dia itu akan menyerang apapun yang dilihat sama dia sebagai musuh, dia akan serang. Seperti itu contohnya. Jadi, dalam kondisi sepsis yang dimana bakteri loadnya itu tinggi, di mana tubuh terlalu masif melakukan penyerangan terhadap bakteri, bahkan hingga dirinya sendiri yang dia serang, sehingga menyebabkan terjadi kerusakan-kerusakan organ. Ya, jadinya misalnya yang harusnya dia itu mengalami heat loss-nya tidak terlalu berlebihan, karena dia sudah organnya sudah bermasalah, jadinya dia heat loss-nya berlebihan sehingga dia menjadi bahkan hektik atau bahkan suhunya itu ekstrim turun. Karena dia sudah mengalami kondisi yang sangat berat. Biasanya kalau pasien-pasien seperti ini sudah dirawatnya di intensive care unit. Artinya perlonjakan suhunya itu terlalu ekstrim sehingga bahaya nih. Kalau misalnya sudah hipotermia aja, itu kan sudah masalah, sudah menyebabkan masalah yang cukup berat seperti itu ya. Jadi dia itu sudah jadinya kan metabolic rate-nya semakin rendah, 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 rendah. Akhirnya kan jadinya permasalahan tuh, jadinya di metabolik, kemudian di sistem all sistemnya itu dia jadi bermasalah seperti itu. Makanya dia itu kalau pada septik ini, kalau kita misalnya lihat datang pasiennya, aduh intervalnya nih kok lumayan jauh ya suhunya ini. Kemudian biasanya pasiennya terlalu berlebihan nih, dia itu tubuhnya menganggap musuhnya itu terlalu berlebihan. Nah, itulah menyebabkan makanya terjadi perbedaan suhunya yang terlalu jauh seperti itu ya. Ya, seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Mungkin kalau misalnya mau Azo lebih mendalami lagi, mungkin bisa tuh dibaca-baca jurnalnya yang menyangkut seperti ini. Tapi kalau misalnya kalau kita eh, bayangkan secara realitanya dengan teori ini, kalau saya bisa tangkapnya seperti itu. Jadi nih memang karena terlalu masif inflamasi yang terjadi dengan infeksi yang terjadi, sehingga tubuh kehilangan kontrol untuk dia mempertahankan heat loss-nya itu sesuai dengan suhu normalnya. Jadi sehingga makanya dia ekstrim langsung turun. Nah, biasanya kadang tidak sadar. Kalau tadi kita lihat pasien yang tidak sadar itu suhunya nih kurang, bahkan kurang dari 26,7. Ya. Biasanya kalau sepsis pasiennya biasanya udah penurunan kesadaran biasanya ya, kalau udah diagnosisnya sepsis seperti itu biasanya, atau dia terlalu tinggi. Kalau misalnya kita lihat nih, loh, WBC-nya kok sampai 25. Nah, kayak gitu tuh udah ada curiga. WBC-nya dicek di complete blood count-nya, wih 25 nih, terlalu banyak nih bakterinya nih dalam tubuhnya dia nih. Pasiennya biasanya kalau saya ketemu pasiennya itu udah lemes, udah mulai kehilangan kesadaran. Dia biasa GCS-nya udah bukan GCS yang 14 sampai 15 lagi, udah bisa 10, bisa 12 kayak gitu biasanya. Suhunya akan turun karena kan yang mempertahankan suhu tadi apa? Otot kan? Otot yang terus bergerak untuk yang membuat kita menggigil. Nah, menggigil vasokonstriksinya juga kan. Nah, dia itu sudah penuh nih. Udah satu ototnya dia udah lemas, udah nggak kuat kan. Berarti ototnya kan udah nggak bisa nih di diberikan diberikan tugas seperti itu misalnya. Terus juga pembuluh darahnya nih full of bakteri. Terlalu banyak, terlalu padat. Dia vasokonstriksinya juga jadinya mungkin dia akan mengalami vasokonstriksi, tapi kan jadinya dia padat nih, udah ada banyak bakterinya. Nah, jadi dia tidak tidak maksudnya itu jadinya tidak optimal dalam melakukan termoregulasi dari demamnya itu sendiri, dari sepsis itu sendiri, kayak gitu. Jadi karena dia terlalu masif, sehingga menciptakanlah gapnya tuh terlalu jauh nih, 5 derajat loh. Lebih dari 5 derajat gapnya, kayak gitu. Apakah menjawab? Menjawab dokter. Terima kasih dokter. Ya, nanti kalau misalnya ada kurang atau salah bisa coba dicari di jurnal ya.
Oke, dokter. Iya, Makasih, iya. dokter. Kita sama belajar ya. Oke, Oke. ada yang nanya lagi nggak? Bagus ya pertanyaannya ya. Artinya memperhatikan ya. Nanti yang mau nanya boleh on mic ya. Oke, Gede Widya silakan. Baik, terima kasih kesempatan dokter. Jadi Mm-mm. eh, di sini perkenalkan saya Gede Widya dengan 3 jam terakhir yaitu 015. Jadi di sini Mm-mm. saya ingin bertanya dokter terkait dengan apa yang dijelaskan dokter bahwasanya demam itu merupakan suatu proses defensif ya yang itu melindungi Iya. daripada tubuh kita dari serangan bakteri dan juga infeksi begitu. Mm-mm. Dan ada beberapa obat-obatan yang digunakan untuk menjadi inhibitor ya dari beberapa zat-zat yang memicu demam itu sendiri gitu. Nah, Mm-mm. dalam pemberian obat-obat ini, apakah memang boleh seperti tadi ada obat-obat ibuprofen dan juga paracetamol yang boleh diberikan kepada anak kecil itu? Apakah obat ini tuh memang harus disertakan dengan antibiotik sebagai eh, sebagai bentuk obat-obatan yang dapat mengobati infeksinya? Karena kan kalau memang kita mengobati demamnya saja, itu bisa saja demamnya turun, tapi infeksinya tetap berlanjut seperti dokter. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Langsung ke klinisi ya. Jadi, kalau misalnya kita mau memberikan obat demam, ya, kita harus tahu dulu kan, dia ini demamnya karena apa. Ya, jadi kita bisa tahu kecurigaannya. Misalnya ditanya gejala pasiennya. Kalau misalnya mengarah ke bakteri, misal nih, kalau misalnya pasiennya datang dengan demam, kita lihat nih ada pembesaran tonsil, terus ada detritusnya, ada pokoknya ada kecurigaan dia tonsilitis gitu seperti itu. Tonsil itu biasanya kan disebabkan karena bakteri. Ya, oh, ini curiganya nih penyebabnya bakteri. Biasanya datang itu demamnya tinggi-tinggi kalau tonsilitis, misalnya 39, 40 kayak gitu. Dan itu biasanya dia bisa berulang. Artinya sering tuh dia datang dengan keluhan tersebut, misalnya seperti itu. Udah nih kelihatannya nih, ah ini kecurigaannya karena bakteri nih. Kalau seperti itu kasusnya, bisa kita berikan antibiotik. Ya, dengan syarat dia harus menghabiskan antibiotik yang kita berikan. Ya, jadi nanti kalau misalnya pasiennya datang demam aja nih, anak-anak datang demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, tiba-tiba demam kayak gitu kan ya. Kita lihat dulu penyebabnya itu apa. Bisa kita lihat secara general examination, misalnya dilihat, oh ternyata dia tumbuh gigi, artinya kan oral cavity-nya dia nggak bersih. Jadi kan tolong dibersihkan oral cavity-nya. Atau misalnya dia demam dengan misalnya dengan diare kayak gitu. Kita cek dulu demam hari keberapa ini. Biasanya kalau demam hari pertama, kedua, biasanya kalau pasiennya masih bisa makan minum, kita biasanya cuman kasih obat anti demam aja dulu. Karena kalau pasien anak-anak, biasanya dia mudah sekali penurunan berat badannya, kemudian loss of appetite-nya juga mudah. Jadi pasiennya itu biasanya gampang dehidrasi. Jadi nggak apa-apa aja dikasih obat demam untuk supaya nanti pasiennya ini lebih bisa makan minum terutama ya. Jadi makan minum itu nomor satu kayak gitu misalnya. Jadi kita boleh kasih obat demam. Tapi kalau misalnya pasiennya nih dewasa datang, badannya baru anget-anget nih, baru anget-anget, apa perlu kita kasih obat demam? Kalau misalnya nih dia minta, oke lah kita kasih. Tapi kalau misalnya pada umumnya itu biasanya eh, minta aja istirahat dulu kayak gitu. Jadi memang kan ini kan kita mau memberikan tubuh untuk dia sebagai defense mechanism dia dulu. Jadi jangan terlalu apa-apa demam sedikit langsung antipiretik, demam sedikit langsung antibiotik. Nggak boleh kayak gitu. Jadi memang harus bertahap. Kita lihat dulu keluhannya cocok nggak dia kita kasih misalnya antibiotik. Kalau misalnya datang dengan batuk dahaknya hijau, batuknya keras, kemudian suaranya grok-grok nih, suaranya grok-grok. Terus eh, hidungnya juga ingusnya warnanya hijau gitu. Kan udah curiga nih, ah, bakteri nih biasanya nih. Dan biasanya kalau kayak gitu ke arah misalnya pneumonia kayak gitu. Jadi harus cek radiologi dulu di ronsen toraks. Jadi kalau misalnya kita mau mengobati, kita harus tahu dulu
anamnesisnya seperti apa dulu pasiennya, dari kapan dia keluhannya, apakah dia disertai dengan keluhan lain dan lain sebagainya. Cek dulu secara vital sign yang tadi saya bilang pentingnya cek vital sign, lihat dulu heart rate-nya. Cocok nggak demamnya ini dengan heart rate-nya dia. Kalau misalnya dia heart rate-nya normal-normal aja kok, nggak sesuai nih dengan perhitungan yang 10 kali kalau setiap kenaikan suhu 1 derajat itu. Berarti mungkin curiganya dia adalah yang tadi, Paget sign-nya itu sendiri atau relatif bradikardia, curiga nih. Oh, coba deh, kok dia beda ya dari targetnya ini dia heart rate-nya kayak gitu. Berarti kita bisa curiga ini, oh jangan-jangan misalnya pasiennya ini dengan disertai dengan muntah, nyeri perut, nah biasanya ini demam tifoid, biasanya kayak gitu-gitu. Kalau kayak gitu biasanya rawat inap, nanti diberikan antibiotik secara intravena, seperti itu biasanya. Kalau misalnya dia cuman demam-demam seperti itu, asalkan dia misalnya tidak ada, kalau misalnya dia demam aja, tidak ada penurunan nafsu makan, tidak ada penurunan berat badan, ya kita lakukan aja dulu, kompres dengan air hangat dulu. Kalau misalnya demamnya tidak turun, boleh lagi kembali ke vaskes untuk diberikan obat demam, kayak gitu. Untuk pilihan obatnya, memang kalau anak-anak itu dia menggunakan paracetamol dan ibuprofen. Ya, karena obat-obat lain itu dia lebih banyak resiko yang terjadi dibandingkan beneficial yang didapatkan. Ya, secara penelitian memang kalau kita misalnya kita berikan aspirin seperti itu pada pasien anak-anak bisa menyebabkan gangguan hati karena kan dia masih satu, organnya belum terbentuk secara sempurna biasanya anak-anak. Masih tuh dia tuh masih perkembangan, setiap naik beberapa tahun organnya semakin matur seperti itu. Jadi kalau kita berikan obat seperti aspirin itu dia akan bisa menyebabkan gangguan hati maupun otak atau Reye syndrome tadi resikonya tinggi. Kalau misalnya dia dewasa dan dia itu punya kelainan hati, misalnya dengan sirosis hati, dengan gangguan hati seperti itu, kalau kita berikan paracetamol, biasanya dia kan akan memperparah karena paracetamol itu kerjanya di hati. Nah, jadi disarankan aja obat yang lain, boleh misalnya ibuprofen, boleh dikasih atau aspirin, boleh dikasih kayak gitu. Kalau misalnya dia eh, biasanya memang menggunakan obat-obatan lain, misalnya boleh dikasih diimbangi dengan dexamethasone. Tadi kan dia juga merupakan untuk penurunan panas seperti itu, biasanya untuk penurunan inflamasi. Jadi nanti sitokinnya dihambat. Jadi tidak terlalu menghancurkan atau tidak menghancurkan yang kayak tadi. Jadi kan sel-sel kita itu ada yang selektif dan non-selection kan. Jadi bisa dia langsung membunuh apa aja yang dilihat, ada yang memang dia harus kayak dipresentingkan dulu, kayak dikenalin dulu seperti itu. Baru dia bunuh. Ini ya nanti kamu bunuh yang badannya itu misalnya ada warna putihnya ya. Ada yang seperti itu. Oh oke, nanti saya kalau ada musuh yang badannya ada warna putihnya saya bunuh. Ada yang juga semua nih dianggap musuh nih dateng nih warna-warni semua dibunuh sama dia, ada yang kayak gitu imun kita. Makanya kadang itu kalau misalnya terlalu berat infeksinya atau terlalu berat inflamasinya atau gejala pasien, boleh diberikan suportifnya misalnya dengan steroid yang bisa menurunkan panas seperti dexamethasone. Cuman biasanya itu tidak wajib diberikan, sama seperti antibiotik tidak wajib diberikan. Kalau misalnya penyebabnya virus, misalnya nih demam dengan ruam. Udah nih curiganya campak. Apa kita perlu kasih antibiotik? Kan tidak make sense karena dia penyebabnya virus. Jadi yang diberikan adalah yang mendukung, yaitu sistem imunnya. Artinya obat-obatan yang mendukung sistem imun seperti misalnya dikasih obat yang boleh multivitamin boleh atau enggak, makanya kalau campak kan dikasihnya apa? Vitamin A untuk melindungi sel epitel karena virusnya itu menyerang sel epitel kayak gitu jadinya. Gitu. Udah menjawab ya atau belum? Sudah dokter, terima kasih banyak dokter. Ah, sudah ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari bagus ya pertanyaannya Widya ya. Dari anak Agung Ngurah, bagus. Baik dokter, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas nih? Ah, sudah. Baik dokter, perkenalkan saya Pradnisa dengan 3 digit terakhir 051. Jadi saya ingin
bertanya dokter terkait bagaimana sih cara kita untuk membedakan fever sebagai gejala utama dengan fever sebagai gejala sampingan gitu dokter. Karena kan kalau misalkan fever sebagai gejala utama itu misalkan pada demam tifoid, nah dia itu kan peningkatannya continuous dan bahkan sampai Mm-mm. tinggi banget gitu. Nah itu disertai dengan relatif brakikardia. Pada yellow fever dia itu langsung tinggi begitu, yang dimana mirip seperti demam pada malaria gitu misalnya, dan Mhm. disertai dengan brakikardia. Tapi kalau demam-demam kayak demam dengi, demam malaria, dia malah itu berangsur sama gitu. Jadi takikardia. Jadinya kalau peningkatan 1 derajat suhu itu dia meningkat 10 BPM-nya juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk mengetahui sebenarnya gejala demam ini sebagai penyakit utamanya dia atau tidak, itu langkah baiknya itu gimana dokter? Kalau misalkan secara klinis gitu di rumah sakit mungkin dokter. Oh ya, bagus banget ya pertanyaannya. Kayaknya udah advance ya. Jadi sebenarnya kalau demam itu tadi kan bukan diagnosis, ya. Jadi itu merupakan sistem mekanisme pertahanan tubuh terhadap adanya eksogen pirogen maupun terpicu karena endogen pirogen seperti itu kan ya. Jadi jadi setiap demam itu gejalanya pasti beda-beda. Ya, tapi biasanya pasiennya itu datang dengan keluhan demamnya dulu. Jadi biasanya nih pasien itu akan mulai terpicu ke klinik kita atau ke rumah sakit itu kalau dia sudah ada gejala yang paling membuat dia tidak nyaman. Ya, misalnya nih kayak tadi perbandingannya kalau yellow fever itu kan jarang di Indonesia ya, khususnya di Bali pasti kasusnya jarang. Itu pasti biasanya di luar negeri. Ya, kalau misalnya nih tifoid atau dengue dia itu bisa dibedakan dari gejala lainnya juga. Jadi jangan demamnya yang kita jadikan acuan utama. Kayak tadi, kalau demamnya dia misalnya yang continuous tadi, kan curiganya bisa, kan nggak demam continuous menyebabkan typhoid fever. Belum tentu. Kan tadi ada diagnosis lainnya juga seperti pneumonia, kan yang curiga-curiganya tuh. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ya. Kan bisa ini tidak semata-mata, oh kalau udah continuous berarti dia tifoid. Tidak bisa seperti itu menyimpulkan. Jadi biasanya kita lihat pola demamnya, kita lihat mengarah kemana. Biasanya kalau continuous fever seperti ini, disebut continuous itu kalau misalnya dia tadi syaratnya adalah tidak fluktuatifnya lebih dari 1 derajat dalam 24 jam. Ya, untuk kita menegakkan diagnosis, kita harus melakukan pemeriksaan juga. Ya, pertama, anamnesisnya dulu dilihat. Pasiennya kalau datang dalam keadaan misalnya tadi ada demam, positif, oke, 1 poin. Dengan diare, dengan nyeri perut, dengan lidah kotor atau tifoid tang. Kita bisa mengarahkan pola demamnya juga mendukung nih, kontinu demamnya nih nggak ada lebih dari 1 derajat nih ini kita hitung oh bisa juga nih nah dia ini kan mendukung diagnosisnya kita bisa curiga jangan-jangan dia typhoid fever nih lakukan selanjutnya apa pemeriksaan darah bisa dilakukan untuk melihat tadi WBC-nya kita lihat biasanya kalau typhoid fever itu biasanya WBC-nya rendah dia tapi dia kalau kita lihat di cek lab lainnya seperti Tubex atau cek Widal tinggi dia. Nah, bisalah kita tegakkan diagnosis, oh ini itu typhoid fever, seperti itu. Kalau misalnya, kalau dengi datang pasiennya demam gitu, oke 1 poin gitu ya, 1 poin. Kita lihat dulu, ada nggak dia tanda-tanda perdarahan, misal, ibu anaknya ada mimisan, atau enggak ada bintik-bintik di tangannya, kita lihat cek turniket, sign positif. Terus kemudian kemarin rumahnya sempat kebanjiran gitu misalnya. Atau misalnya sempat nengok pasien dengan DB atau tetangganya ada yang DB gitu. Mulai deh, jangan-jangan pasiennya ini kita bisa masukkan ke ke DB nih. Coba kita cek dulu. Cek dulu labnya, cek dulu general kan tadi udah dicek general ada tourniquet sign positif. Kemudian bisa juga pembesaran organ kalau DB, bisa juga dia kelainan lainnya misalnya kayak muntah masif dan lain sebagainya. Tapi pasiennya ini dia datang dengan ada keluhan seperti itu gitu kan. Terus kita lihat nih, oh boleh nih kita cek lab dulu. Cek lab ternyata
trombositnya kurang dari 150 kayak gitu. Oh, bisa nih kita masukkan nih ke DB nih. Jadi suspek dengue fever. Kalau misalnya ada pendarahan dengan warning sign kayak gitu. Jadi bisa lakukan seperti itu. Kalau malaria, nah kalau kita mau lihat di Bali itu nyamuknya nggak ada. Ya, jadi ini untuk mempermudah kalian nanti di klinis ya. Di Bali itu nyamuknya nggak ada, satu. Tapi tidak memungkiri malaria itu dibawa dari luar. Ya, mal, malaria itu endemisnya di mana? Di timur ya, di Nusa Tenggara seperti itu ya. Kemudian di atas-atasnya Bali juga dia endemis. Kalau misalnya pasiennya itu datang nih, kita biasanya kalau diagnosis malaria di klinis itu lumayan lama. Pasiennya datang, kok dia setiap 3 hari dia demam. Kita iseng aja, setiap 3 hari demam sudah berapa lama? Sudah 3 minggu, dok. Sudah 2 minggu, dok. Sudah 1 bulan, dok. Oh, curiga dah nih. Tertiana mungkin dia tertiana fever. Kalau malaria tuh baru kelihatan banget nih pola demamnya seperti apa. Oh, oke deh. Kita cek hapusan darah tepi, kelihatan ada plasmodiumnya. Terlihat ada vivax atau ovala atau falciparum, ya udah kita diagnosis saja dia malaria, kayak gitu. Kalau kuartan juga gitu, setiap 4 hari dia demam nih. Iya, setiap 4 hari demamnya. Biasanya tuh datang tuh udah lama dia demamnya. Oh, dok, sudah sebulan nih saya demam nih 4 hari, setiap 4 hari demamnya. Makanya kita tanya dari kapan mulai demamnya harus tahu, kapan suhunya normal harus ditanyakan ke pasien kayak gitu. Jadi kita tahu pola demamnya itu mengarah kemana kayak gitu. Kalau pasiennya misalnya dengan curiganya misalnya dengan eh, septik kayak gini, udah kelihatan biasanya di datang dengan suhu tinggi, kita cek complete blood count-nya atau darah lengkapnya sudah WBC-nya sudah di atas di atas rata-rata banget 20-an ke atasan gitulah pokoknya dia WBC-nya. Oh, udah curiga lah ini pasiennya sepsis. Datangnya pasti udah biasanya kehilangan kesadaran biasanya. Kalau ini pasti udah harus rawat inap, harus dirawat di intensive care unit karena dia resiko hipotermia yang ekstrim. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya demam ini tadi kan hanya gejala, tidak bisa kita mengarahkan diagnosisnya kemana, tapi dia sebagai clue yang membantu kita untuk mencari kemana arah diagnosisnya, gitu ya. Kalau misalnya dia tadi, kalau misalnya nih dengan, oh pasiennya nih demam nih, pasiennya nih demam, terus dia dengan gejala-gejala lainnya, misalnya nih, eh, kedengeran nih ada suara murmur nih, jantungnya kedengeran lumayan keras nih, stage-nya mungkin 2 atau 3 seperti itu. Curiga dah, oh dia demam, dia punya riwayat sering tonsilitis gitu misalnya, oh jangan-jangan dia ada endokarditis nih, atau enggak mungkin gejala-gejala mengarah-ngarah ke jantung, infeksi jantung nih. Ya udah, kita cek lah dia di auskultasi, ternyata iya ada murmurnya gitu. Ya udah kita sarankan untuk dilakukan rawat inap untuk dikonsulkan ke sejawat jantung, spesialis jantung pembuluh darah kayak gitu. Jadi demam ini sebagai clue yang membantu kita untuk mengarahkan kemana sih diagnosisnya ini, tapi disertai dengan gejala lainnya sehingga tidak mulu kita tahu ini demam dulu atau demam dulu atau gejala lainnya dulu, tapi ada demam, oh pasti infeksi nih, ada demam, kemungkinan infeksi nih, kayak gitu biasanya. Namun kan kalau misalnya nih pasiennya nih demam kayak gitu ya. Kadang itu dia ada yang demam aja. Makanya kita tadi lihat, saya pasien ini demam aja nih, nggak tahu nih. Makanya kita harus biasanya kita tunggu nih 3 harinya lagi, coba kontrol lagi ya Bu, biar kita tahu penyebabnya apa. Jadi udahlah mulai kan karena tubuh kita terlalu cepet dia naikin suhunya karena ih pirogen pirogen naikin suhu baru habis itu di hari ketiga baru kelihatan tuh di darah tuh udah mulai ada bekas-bekas penyerangannya misalnya nih wih WBC-nya naik curiga deh oh bakteri ini penyebabnya kasih antibiotik ih ternyata trombositnya yang turun oh kemungkinan kalau trombosit turun kan mengarah nih ke dengue kasih cairan kayak gitu jadinya jadi demam itu membantu kita mengarahkan kemana, kemana ini nanti, kemana ini nanti. Jadi dia hanya membantu sebagai gejala, tidak sebagai sebuah
diagnosis. Jadi diagnosisnya itu apa? Ya typhoid fever, dengue fever. Beda hal kalau misalnya dia dengan ruam. Ya, kalau demamnya dengan ruam, baru kita harus cari tahu demamnya dulu atau ruamnya dulu. Ya, nanti itu mungkin di stase pediatri ya, atau di bagian blok anak mungkin dijelasin lebih dalam. Misalnya nih, kalau kalau misalnya cacar atau chickenpox gitu, biasanya pasiennya itu lenting dulu, lenting biasanya atau enggak barengan sama demamnya tuh. Ada lenting di bagian core tubuh, baru nanti dia menyebar ke seluruhnya. Kalau itu tuh bisa tuh untuk membedakan diagnosis kayak gitu. Kalau misalnya pada ruam, biasanya ditanya demam dulu atau ruam dulu. Misalnya nih, ruamnya dari periauricula gitu. Oh, curiga dah nih, curiga campak kayaknya nih, campak. Baru misalnya ruam dulu, baru demam dulu, biasanya oh campak ini, biasanya gitu kelihatan dia, tapi bisa dibedakan ruamnya itu eh, dari dari kelihatan ruamnya, misalnya dia ada lentingannya, berarti kan kalau ada lentingannya kan curiganya, oh ini itu chickenpox atau cacar air kayak gitu. Jadi bisa dibedainnya kayak gitu. Kalau secara klinisnya lebih detail seperti itu fungsinya untuk kita tahu demam itu seperti apa. Tapi kalau biasanya infeksi-infeksi yang sistemik kayak gitu, biasanya kita lihat dengan penunjang-penunjang lainnya. Jadi tidak bisa demam continuous langsung jawabannya tifoid, nggak bisa kayak gitu. Karena di sini kan ada banyak nih. Kalau misalnya dia demamnya continuous, tapi dia ada nyeri di bagian bladdernya, di bagian perkemihannya. Masa kita mau diagnosis dia yang lain-lain, pasti kan curiganya adalah ISK, infeksi saluran kemih, seperti itu. Tapi dia biasanya pattern demamnya itu yang bisa kita bantu untuk mengarahkan diagnosis kemana. Dengan ditunjang pemeriksaan, biasanya sih harusnya lab. Pemeriksaan lab paling awal tuh biasanya kalau udah demam 3 hari, kita nggak tahu apa penyebabnya atau masih ragu, sebelum kita kasih antibiotik di lab dulu. Jadi supaya nanti antibiotiknya itu tidak membuat bias hasil labnya. Jadi ingat itu, kalau misalnya udah demamnya masih 1 hari, 2 hari, bolehlah dulu pulang, dikompres dulu. Nanti kalau misalnya tidak membaik, baru deh nanti ke sini lagi untuk dilakukan pemeriksaan lab. Biasanya kayak gitu, biasanya kalau di klinisi, biasanya kayak gitu. Apakah sudah menjawab atau belum ya? Sudah dokter, terima kasih dokter. Udah ya, pokoknya kalau misalnya kita mau bandingkan dengan, eh, mungkin karena banyak ya juga fever ya, kalau nanti mungkin lihat ada fever, banyak-banyak hal tentang fever, cuman kita lihat dulu, ada nggak di Indonesia nih, kalau misalnya nggak ada di Indonesia, ya berarti itu kemungkinan yang kesekian-sekian, tapi kalau misalnya nih, oh sering nih di Indonesia kayak gini kejadiannya, boleh tuh kita misalnya dibedakan dari pola demamnya boleh, tapi biasanya paling kelihatan itu kalau misalnya di malaria biasanya kalau kita lihat pola demamnya paling berfungsi banget itu malaria biasanya karena dia itu kelihatan tuh dari tertiana atau kuartananya itu kelihatan kausanya tuh akan mendukung gitu. Ditambah lagi pemeriksaannya darah tepi ya, hapusan darah tepi untuk membantu diagnosisnya. Ujung-ujungnya dengan lab juga kita bantu dengan lab juga kayak gitu. Gitu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Semoga cukup membantu ya. Sebenarnya saya masih belajar juga. Maksudnya belum yang terlalu expert. Cuman saya senang sih kalau ada diskusi ya. Mungkin kalau ada yang mau ngasih tambahan atau masukan sangat-sangat saya senang sih. Coba ada yang mau bantu nggak? Mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin dari ketiga penanya tadi, 3 atau 4 ya? 3 penanya ya. Mungkin ada yang udah baca jurnal seperti itu misalnya, gini dok, ini tuh terjadi karena ini gitu. Kan bisa tuh, jadi saling sharing gitu. Jadi saya tahu juga, oh ternyata ini loh gitu, informasinya sekarang kayak gitu. Boleh banget nih ya. Sebenarnya demam ini banyak faktor ya yang mempengaruhi, maksudnya tidak hanya tidak hanya dari kita, maksudnya tidak hanya dari
imunnya aja, tapi banyak faktor misalnya nih, kita itu kan tahu ada gut microbiota ya. Gut microbiota itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya dia bagus gut microbiotanya, biasanya defense mekanismenya dari masuknya bakteri itu lebih bagus. Jadinya bisa tuh, em, jadinya demamnya biasanya nggak terlalu tinggi, biasanya kayak gitu, atau enggak tidak terlalu ekstrim karena defense mechanism tubuh kita juga, barrier pertahanan tubuh kita itu juga bagus gitu. Jadi kalau misalnya sudah sampai ada demam, artinya ada nih barrier yang bermasalah sehingga kita jadinya kok bisa demam ya, pasti ada sesuatu nih yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Ada yang nanya nih ya, Albert Johannes Lee? Oke dok, suara saya apakah sudah terdengar dok? Sudah. Oke dok, mungkin pertanyaan saya agak ke teoritis arahnya ya dok. Jadi kan tadi saya Oke. juga lihat kalau ketika orang demam itu dia metabolik basal rate-nya itu meningkat. Berarti kan Mm-mm. metabolismenya itu meningkat lah gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah jadi kalau dari senangkap saya kalau misalkan metabolismenya meningkat itu bukannya dari tubuh perlu energi yang tinggi juga ya dok meningkat itu. Lalu kenapa kalau orang demam itu juga bisa anoreksia dia dok? Malah nggak nafsu makan. Kok bisa dia Mm. fisiologisnya itu seolah-olah terbalik seperti itu, Dok? Mungkin itu Oke. pertanyaan dari saya, Dok. Terima Ih, kasih. bagus ya pertanyaannya ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa bisa ya? Dia harusnya kan butuh energi banyak ya. Ada yang bisa bantu nggak? Pendapat kalian deh. Ayo, ada yang mau bantu. Ini nggak ada salah benar ya. Sebenarnya ini kan em, mm, nggak, maksudnya tuh apapun bisa terjadi gitu loh. Kalau secara teori mungkin dia itu mainnya ke imun kayak gitu-gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman ada pendapat, boleh tuh coba coba dibantu jawab. Atau udah ada baca jurnalnya, boleh. Kenapa pasiennya yang harusnya dia butuh energi banyak, kok bisa dia jadinya anoreksia? Coba ya, saya carikan ya. Hmm, mana ya tadi gini saya PowerPoint. Ada yang ingin membantu? Ya, kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalau secara klinis, kenapa sih dia itu jadinya nggak mau makan gitu ya? Biasanya kalau secara klinis ya, nanti secara teorinya coba saya cari jurnalnya. Kalau secara klinis, kenapa pasiennya jadi turun nafsu makan tapi kebutuhannya tinggi, harusnya dia nafsu makan satu. Biasanya pasien demam itu biasanya dia dengan keluhan lainnya. Ya, contoh pasien demam datang dengan biasanya ada mual muntah. Mual muntah sehingga dia nggak bisa makan karena ada keluhan lainnya. Itu kan satu case. Case lainnya, tadi kan dia BMR-nya naik, kebutuhannya naik. Ya, tapi BMR-nya itu naik karena ada peningkatan suhu. Peningkatan suhunya itu jadinya secara sebenarnya kalau dia misalkan BMR-nya naik, itu akibat dengan 1 derajat peningkatan suhu. Tadi kan BMR itu 10 sampai 13% harusnya naik. Artinya kan kebutuhan energinya itu yang dibutuhkan itu sebenarnya banyak karena sesuai dengan BMR-nya yang naik seperti itu. Cuman biasanya itu
pasien dengan demam itu klinisnya itu pasiennya sudah lemas seperti itu misalnya. Dengan lemas biasanya lidahnya pahit seperti itu karena kondisi tubuhnya ini lagi meradang nih, lagi inflamasi nih. Ditambah lagi misalnya ada keluhan-keluhan lainnya, misalnya dengan gejala-gejala lainnya. Biasanya kan demam ini tidak berdiri sendiri biasanya. Ditambah seperti itu, jadi makanya dia bisa jadi weight loss karena energi yang dibutuhkan tinggi tapi intake-nya kurang. Nah, itu bisa bisa menyebabkan weight loss. Tapi kenapa dia anoreksia? Kalau secara teoritisnya, jujur saya belum sempat searching yang itu. Ya, coba saya carikan jurnalnya. Tapi kalau secara klinisnya, biasanya itu karena dia ditambah dengan gejala lainnya, atau biasanya karena dia dalam kondisi lagi lemah, suhu tinggi, biasanya dia itu tidak hanya digestive system yang terganggu. Kalau tadi kita lihat, yang terganggu itu banyak loh sistem yang terganggu, bukan hanya digestive system aja loh. Ya, ya. Coba kita cek dulu. Boleh ya, kalau misalnya kalian sambil cari boleh juga ya, nanti di info ya. Nah, nah ini, tidak hanya digestive system yang terganggu. Tuh, nervous system juga terganggu, kardiovaskular sistem juga terganggu, respiratorinya juga terganggu, dan imun kita juga terganggu, kan? Masalahnya seperti itu kan. Nah, jadi dia tubuhnya terfokus dengan sistem-sistem yang lain juga. Jadi maka dari itu biasanya pasien dengan demam itu lemas, biasanya lemes gitu. Jadinya gangguan, jadinya nggak nafsu makannya, jadinya dia nggak nafsu makan gitu. Sebenarnya ini ada seharusnya sistem yang membuat dia itu jadinya nggak nafsu makan kayak gitu ya. Coba deh, saya juga penasaran ya. Coba kita cari ya. Tuh. Biasanya kalau secara klinis dia memang karena diikuti dengan gejala-gejala lainnya ya. Cuman kalau kita lihat secara teoritis, ya ini ya. Hmm, oke. Ini ya jurnalnya. Coba saya lihat dulu. Ada nih jurnalnya nih. Bagus ya. Kalian nanya-nanya. Saya jadi belajar juga. Ya, ini ya. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Ya, mungkin ini ya bisa menjelaskan ya. Mhm. Ya, oke. Terlihatkah? Coba ya. Tunggu ini agak. Hmm, terlihat nggak? Nah, ini ya. Nanti saya kirim jurnalnya ya. Jadi, tadi ada namanya endogen pirogen kan ya. Yang berperan apa aja? TNF, interleukin 1, interleukin 6 dan interferon kan. Terjadinya peningkatan sitokin ini akibat adanya tadi infeksi kan, infeksi yang membuat sel-sel seperti makrofag, monosit, kemudian fibroblast dan sel-sel natural killer cell itu diaktif, akhirnya keluarlah sitokin. Nah, sitokin ini meningkat itu akibat infeksi itu akan menyebabkan namanya acute phase reaction. Ini jawabannya. Yang pertama,
Nyebabin demam. Bener kan? Tadi dia nyebabin demam kan? Ya, satu. Satu, menyebabkan appetite loss. Satunya lagi menyebabkan food intake-nya berkurang. Itu memang dari sitokinnya. Dan juga dia bisa menyebabkan ini kan jadinya hypermetabolism dari seluler itu sendiri. Sehingga juga ada respon-respon seperti endokrin dan juga enzim-enzim respon. Ya, jadi memang dari sitokin inflamasinya itu lagi aktif, jadinya dia demam, penurunan nafsu makan, kemudian juga dia food intake-nya jadi turun, tapi kebutuhan eh, basal metabolic rate-nya itu terus meningkat. Seperti itu. Ya, berarti memang ini sudah ada dari aksisnya. Memang ini meningkat akan menyebabkan ini seperti itu ya. Ada namanya acute phase reaction. Nah, ini boleh nih kalian nih pelajari nih acute phase reaction ini ya. Bagus, oke. Mungkin yang bisa menjawab ya, karena peningkatan sitokin ini. Elevated probability cytokine are shown. The cytokine and HPA putative passion to associate anorexia. Iya, ada namanya hipotalamus pituitary adrenal axis. Ya, gimana? Albert, gimana? Bisa diterima sih dokter. Bisa Atau ya? ya, atau mungkin karena adaptasi Hmm? tubuh juga dokter, kayak misalkan Hmm? eh, kayak di tubuh kita itu kan ada berbagai sistem organ seperti itu dokter ya. Jadi apa Mm-mm. mungkin adaptasi dari tubuh itu dia itu mengurangi aktivitas dari pencernaan sendiri supaya energinya itu lebih banyak difokuskan untuk sistem imun seperti itu. Karena kan kalau misalkan Hmm. kalau mau mengurangi energi yang lain itu kayak misalkan energi di penggunaan energi di otak, di jantung itu kan rasanya terlalu overkill gitu di awal-awal, tiba-tiba Mm-mm. ngarahnya ke sana itu. Jadi kan orang-orang tuh harus setelah dia terinfeksi dia secara perlahan dia itu akan memburuk kondisinya seperti itu. Jadi perlahan-lahan, tidak langsung instan memburuk seperti itu, dokter. Oke. Ih, bener juga bisa kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita logikakan seperti itu juga bisa jadi. Artinya kan tubuh itu dia memilih mana organ yang harus diutamakan, mana organ yang bisa untuk dikorbankan seperti itu ya. Heeh. Kalau yang pertama itu memang dikorbankan itu adalah kulit, ya makanya kita bisa menggigil, ya kita bisa merasa meriang, kayak gitu kulit, baru ke organ-organ lainnya, ya yang paling utama yang dia harus berikan energi itu kan terutama otak ya, otak, karena otaknya bekerja, hipotalamusnya bekerja, jadi akhirnya organ-organ lainnya bisa dikorbankan untuk sementara waktu tidak berfungsi dengan baik. Jadinya loss appetite, tambah lagi tadi ada sitokin inflamasi yang memang menginjus dia untuk jadinya selain demam loss appetite sama loss food intake. Nah, kayak gitu. Jadi memang banyak hal yang memang bisa menginjus terjadinya gangguan dari sistem organ kita, kayak gitu jadinya ya. Oke, sangat bisa diterima ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Bagus ya, bagus-bagus pertanyaannya ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau ingin ada yang ditanyakan lagi, bisa menghubungi dari kortingnya ya, Riko berarti ya. Mm-mm. Nanti saya mungkin atau adik-adik bisa tuh kalau misalnya mau cari jurnal-jurnalnya boleh banget. Ya, sekalian belajar juga kan, sekalian menambah ilmu juga. Cuman memang secara teori memang seperti itu. Ya, jadi masukan bagi saya. Jadi kalau next mungkin kalau misalnya ada waktu bisa tuh saya cari-cari tuh misalnya gangguan dari sistem apa yang berkaitan dengan kenapa bisa terjadi masalah di sistem ini itu bagus banget sih. Jadinya kan semakin menambah ilmu ya jadinya ya. Kalau misalnya kalian mau cari sendiri juga boleh banget. Ya sekalian baca-baca, sekalian
Sebab sekalian gini ya, sekalian nambah-nambah pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya pasien, bisa tuh jawab tuh secara bagus ya. Karena ini Bu, karena ini Pak, jadinya terjadi ini gitu ya. Cuman karena saya kan sudah berkecimpung di klinisnya, jadi kadang itu saya dulu belajar, saya berpikir saya kenapa belajar teori ini ya? Ternyata itu di klinis itu bergunanya seperti itu. Saya ingin membuat kalian ada POV yang berpikir kenapa saya harus belajar ini? Karena nanti di klinis itu kalian ini loh. Jadi kalau seperti itu saya rasa nanti mengertinya jadi lebih paham. Tapi karena masih sarjana ya, jadi memang based on teori dulu ya. Jadi mungkin kalau ada yang saya sampaikan salah, bisa nanti dikoreksi atau kalian bisa cari lebih dalam lagi di jurnal-jurnal. Ya, kalau yang saya berikan ini memang sudah berdasarkan dari kurikulum yang ada. Jadi memang diberikannya sesuai seperti itu ya. Dan juga sudah berpacu dari beberapa jurnal saya ambil untuk nanti kalian bisa pelajari. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Atau waktunya sudah habis atau masih? Saya kalau di sini masih pukul 9 sih di sini ya. Kalau di situ jam 10 berarti udah ya? Iya dokter, jam 10.18. Oke. Jam berapa selesainya ya? Kita ada absensi dulu kali ya. Absensinya gimana? Berapa berapa mahasiswa harusnya hadir? Izin menjawab dokter, untuk total dari keseluruhan angkatan kami itu 145 orang dokter. Adapun untuk absensinya, di sini kami juga sudah membuat absensi melalui Google Form. Nanti akan Mm-mm. dikirimkan hasilnya lewat kolektif kami ya dokter. Oke, siap. Ini kita ada gini sesi fotonya kah untuk bukti kehadiran? Siapa yang mau foto screenshot screenshot biasanya sih gitu ya. Setahu saya karena online ya. Ada yang bisa bantu? Halo? Ini online pertama kalian kah?